Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Pojok Saham. Nah, kali ini kita mau bahas tentang berita mengenai suku bunga Bank Indonesia atau 7 Days Rate Repo yang baru saja diumumkan naik pada sore tadi oleh Bank Indonesia. Nah, kenaikan itu tentu akan memberikan dampak bagi ekonomi Indonesia secara makro. Apa dampaknya? Nah, kita akan membahas hal itu di sini. Mudah-mudahan apa yang kita utarakan ini bisa menambah insight atau mungkin sudut pandang dalam melihat perekonomian secara makro, terutama terkait dengan moneter. Ya, nah. Oke, kita masuk ke materi ya. Jadi ini kami ambil untuk yang highlight judul itu, jadi usai pengumuman suku bunga BI naik, IHSG ditutup menguat. Nah ini berita dari kompas.com tanggal 23 Agustus 2022 jam 15.58, yaitu 2 menit sebelum penutupan bursa. Nah kalau kita lihat di sini memang bursa naik ya, atau penutup IHSG naik, ditutup hijau. Cuman yang menjadi pertanyaan, apa benar pengumuman suku bunga ini responnya sebegitu cepat? Nah, itu nanti kita akan coba bahas. Nah, cuman kita coba lihat di history ya, di websitenya Bank Indonesia. Kita lihat ternyata kenaikan suku bunga itu adalah sebesar 25 basis point, dari 3,5% menjadi 3,75%. Nah, dari data ini kita bisa melihat sebenarnya saat ini Indonesia menahan suku bunga 3,5% itu ternyata sudah cukup lama. Jadi sejak Februari 2021. Artinya sudah 1 tahun lebih Bank Indonesia menempatkan posisi suku bunga bank sentralnya di 3,5. Nah, di Januari 2021 suku bunganya 3,75, kemudian turun menjadi 3,5, kemudian baru naik lagi di Agustus ini. Nah, apa artinya? Artinya saya melihat bahwa Bank Indonesia sepertinya akan melakukan penyesuaian terkait dengan asumsi makroekonomi. Nah, ini tentu berhubungan juga dengan situasi atau kondisi eksternal di luar Indonesia ya, seperti mungkin inflasi Amerika memang sudah mulai menurun dari puncaknya ya, kemarin sempat menyentuh di angka 9%, tapi sekarang sudah menurun, tapi masih pada level yang cukup tinggi. Kemudian harga minyak yang masih tinggi ya, ini karena adanya perang Rusia dan Ukraina, terus kemudian ada embargo. Nah, ini membuat harga energi menjadi masih tetap naik. Nah, kemudian prediksi yang selanjutnya adalah dari eksternal adalah terkait dengan akan masuknya musim dingin ya, atau winter is coming ya, di Eropa maupun di Amerika. Nah, ini tentu akan berdampak pada pasokan energi atau harga energi. Nah, saya pikir kenaikan 0,25 atau 25 basis point itu juga memperhitungkan hal tersebut. Selain dari faktor domestik, di mana kita lagi disebutkan bahwa harga BBM kita subsidinya sudah cukup bengkak ya, di angka 502 triliun sekian. Nah, sedangkan harga BBM kita, terutama Pertalite dan Pertamax, itu masih di harga yang sangat jauh dari harga keekonomiannya. Seperti itu. Nah, makanya kalau melihat kondisi seperti itu, menurut saya cukup wajar kalau suku bunga Bank Indonesia atau Bank Sentral seperti Rate Repo naik ya, seperti itu. Nah, kemudian dampaknya apa sebenarnya ya? Kalau kita perhatikan, kalau suku bunga naik itu pasti yang paling terdampak pertama adalah perbankan ya. Nah, makanya saham-saham perbankan pun saya pikir akan mengalami pengaruh atas naiknya suku bunga ini. Nah, biasanya yang paling langsung berdampak adalah suku bunga
kredit ya, suku bunga kredit terutama bagi nasabah-nasabah yang existing. Nah, mudah-mudahan tidak serta-merta lah dinaikkan ya, tapi ada proses juga, karena kalau asal dinaikkan juga mungkin harus dipikirkan adalah kemampuan dari debitur untuk menyesuaikan, karena pertama mereka baru bangkit atau baru memulai lagi usahanya, pekerjaannya setelah pandemi ini mulai mereda. Jadi itu harus diperhatikan. Kemudian selain itu pasti nanti suku bunga simpanan atau dana itu akan naik, sehingga di sini masyarakat akan lebih happy dalam menabung atau membuat deposito karena suku bunganya naik. Nah, dengan kenaikan suku bunga bank sentral ini diharapkan kan mengikuti dari kenaikan juga di suku bunga perbankan secara nasional. Maka diharapkan bank akan menjadi spons untuk menyerap likuiditas yang ada. Jadi uang yang beredar di pasar, di bisnis, itu sementara akan terparkir sebagian menjadi simpanan di bank, ya, karena suku bunganya yang menarik. Nah, jumlah uang yang beredar itu akan berkurang, itu akan menyebabkan inflasi diharapkan turun. Karena peredaran mata uang itu atau jumlah mata uang sedikit dibandingkan sebelumnya. Harapannya maka harga-harga barang akan turun. Tapi ini juga agak susah ya. Kenapa? Karena tidak bisa dari satu faktor ini saja. Kalau kita lihat ada faktor harga minyak atau harga energi dunia yang masih tinggi, sedangkan harga Pertamax dan Pertalite kita masih ditahan pemerintah di harga subsidi, maka jika benar pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, maka otomatis akan berefek domino terhadap barang-barang yang lain, sehingga mau nggak mau tingkat konsumtif akan sedikit ngerem dan daya beli akan menurun. Nah, harga barang menjadi naik ya, karena dulu distribusi katakanlah cukup dengan 1 liter, sekarang karena BBM naik harus 1,5 liter, maka otomatis harga akan naik seperti itu. Nah, itu secara teoretikal atau secara dari beberapa aspek. Nah, teman, kalau di sini apa dampaknya bagi bursa ya? Nah, tentu kalau seperti ini bursa akan, prediksi saya akan mengalami penyesuaian dulu. Kemungkinan di hari besok bursa akan mengalami kontraksi dulu atau penyesuaian terhadap kebijakan bank sentral ya. Bagaimana pasar akan merespon? Tentu untuk emiten-emiten yang memiliki pinjaman atau memiliki bisnis dengan luar negeri di mana pembayarannya menggunakan mata uang asing, dolar, euro, atau mungkin bahkan yen, atau mungkin bahkan renminbi Cina, ya, itu pasti akan terdampak dari kebijakan ini. Kemudian perbankan pasti akan terkoreksi ya, prediksinya seperti itu. Cuma nanti biasanya akan recover lagi setelah ada penyesuaian. Nah, jadi saya pikir itu tentang pembahasan dampak dari suku bunga bank sentral naik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mudah dipahami dan dicermati. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.